Legends, kembali lagi di channel Catholic Legends bersama saya Christopher Vince. Nah para Legends, sekarang nih di sekitar saya nih rame banget nih para Legends. Coba bisa ditunjukin. Nah rame banget kan para Legends. Alasan kenapa rame banget, ntar kita tanya langsung nih ke romonya. Sekarang saya sedang berada di bioskop XX1 ya, di Pondok Gede nih para Legends. Nah kalian penasaran kan nih ngapain nih bisa rame banget? Langsung kita tanya aja ke romonya, Romo V nih para Legends. Halo Romo. Halo. Saya penasaran nih Romo, kenapa bisa serame ini nih Romo? Ya ini ada acara nonton bareng Miss Dinar, OMK dan Asap. Kita mau di nonton The Last Supper tentang perjamuan terakhir kan sekarang masa prapaskah, jadinya kita nontonnya tuh tentang perjamuan terakhir bersama dengan anak-anak muda nih, Miss Dinar, Asap, Antioquia, Legio Maria dan seterusnya. Saya mau tanya nih, ini berapa banyak nih orangnya? Kok banyak banget? 150 orang. Ya, 150 orang. Dan sebetulnya nih di bioskop XXI Pondok Gede ini nggak ada film The Last Supper, tapi karena bantuan om kamu tuh makanya kemudian bisa dapat pemutaran The Last Supper di bioskop XXI Pondok Gede. Terima kasih ya. Terima kasih juga Romo. Ini udah banyak banget ya orang yang datang mau nonton film The Last Supper ya Romo. Ya. Karena ini lagi masa prapaskah, kita mau masuk ke masa paskah, jadi kita akan nonton nih kisah perjamuan malam terakhir para agents. Mantap. Makasih Romo. Ya. Nah ini udah mau masuk nih para legends ya. Ini mereka semua dari OMK Kalvari ya para legends. OMK dan Miss Dinar. OMK dan Miss Dinar. Kedua dia bu. Jadi kan tadi aku udah bilang nih, The Last Supper itu tentang malam perjamuan terakhir nih para legends. Ini satu ruangan kalian bisa lihat ini kan luas ya para legends ya, kayak bioskop pada umumnya. Tapi ini khusus buat OMK dan Mistera Kalvari. Emang udah di booking khusus, jadi kayak private gitu lah para legends. Pokoknya semoga aja filmnya seru, biar kita semua bisa memahami makna ya, dan kita lebih menghargai lagi malam perjamuan terakhir Yesus dan tradisi Paskah. 150 orang. Para legends ini udah bisa saya nonton. Gimana, seru semua? Seru banget ya para legends. Sekarang saya sudah bersama dengan Romo V. Gimana Romo V, kesan dan pesan dari film The Last Supper ini? Ya, The Last Supper memang filmnya kalau menurut saya terus terang sejujurnya sebagai sinematografinya itu sebetulnya ya biasa aja, bagus, namun bukan suatu yang sangat wow. Tapi jalan ceritanya memang menarik. Di awal film ini kita dilibatkan dengan satu kisah tentang penggandaan roti ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus terang kalau dari perspektif saya, dari cara pandang saya, ini agak berbeda dengan yang saya suka terkait dengan mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya cenderung akan lebih suka dengan penafsiran dari Albert Nolan OP. Sementara kalau dalam film The Last Supper ini sutradara lebih menampilkan apa yang menjadi imajinasi atau penafsiran banyak orang Kristen, bahwa Yesus memang menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang dari penggandaan roti itu. Nggak masalah, itu orang bisa menafsirkan demikian. Hal yang menarik berikutnya adalah ketika sutradara atau film The Last Supper ini menyajikan dua perspektif yang berbeda dalam perjamuan malam terakhir. Yang pertama, mereka menyajikan bagaimana orang Yahudi, kebiasaan Yahudi dalam merayakan Paskah. Lalu kedua, Yesus dan murid-muridnya mempunyai perjamuan sendiri, perjamuan Paskah yang berbeda dengan perjamuan di dalam Paskah Yahudi. Nah, jadi ini yang kemudian membuat suatu permenungan bagi kita, satu perspektif yang bagus
supaya kita tahu percis seperti apa sih sebetulnya perjamuan terakhir itu, dan kemudian kita juga bisa lebih memahami ketika nanti kita merayakan Paskah, orang nggak jenuh lagi mengikuti liturgi malam Paskah yang memang lebih panjang dari perayaan Ekaristi pada umumnya. Oke, terima kasih Romo V. Dan menurut saya nih film memang keren banget ya. Jadi film ini tuh dia nggak terlalu, istilahnya tuh nggak terlalu over acting yang drama gimana, tapi memang berfokus pada story lainnya. Jadi ceritanya dapat banget, actingnya juga dapat, aktor-aktornya juga mantep lah. Mereka jago-jago semua actingan nih para legends. Film ini juga mengubah pandangan kita ya Romo ya. Ya. Untuk kita selalu bersyukur, jangan merendahkan orang, jangan selalu ingin berkuasa, dan tapi kita harus peduli dengan orang lain juga dan membantu orang. Pokoknya kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton ya para legends. Worth it sih para legends ya. Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih Romo V. Nah, para legends, sekarang kita sudah di luar ruangan bioskop. Tadi kita habis nonton film The Last Supper ya para legends ya. Nah, sekarang ini udah banyak banget nih ya. Dari OMK, dari Miss Dinar ya. Ini sudah banyak banget, dan sekarang saya sudah menyiapkan kuis nih. Jadi saya ada 6 pertanyaan. Guys, aku ada 6 pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Yang paling cepat aku pilih. Oke, pertanyaan pertama. Apa saja tradisi Prapaskah di Kalvari? Jawab 3. Di Kalvari itu biasa tadi kan ada karnaval, terus ada juga pengakuan dosa. Juga di Kalvari itu kita setiap hari Jumat biasa ada jalan salib. Nah, itu Oke. aja sih tambahannya dari aku. Oh iya, ada juga kita berpuasa dan berpantang selama 40 hari. Oke, benar nih para legends ya. Nah, saya tadi belum kasih tahu nih para legends. Karena ada kuis, nggak seru dong kalau nggak ada hadiah. Jadi akan dapat hadiah nih para legends ya. Para penonton yang telah memiliki kredit dipersilakan untuk memasuki ruangan penonton. Nah, Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua ya guys. Kegiatan apa aja selama Prapaskah di Kalvari tahun ini? Ya. Ini lihat tuh. Persiapan Paskah maksudnya apa aja ya? Ya. Apa tadi pertanyaan? Kegiatan dan persiapan apa aja selama Prapaskah di Kalvari tahun ini? Ya mungkin kalau dari saya yang satu latihan Miss Dinar tentang Ya. Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah dan Paskah. Yang kedua mungkin dari OMK visualisasi kali, visualisasi habis itu cari kalau OMK mencari dana dari wilayah 6. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau Paskah tuh ada kurangnya kalau nggak apa gitu. Kalau Kan untuk biasanya telur ya kan. Berarti kita ngapain nih gitu di Kalvari? ya kalau untuk Paskah ya, kita saling ketemu satu sama lain ngobrol-ngobrol biar nggak hilangin kekeluargaan. Terus ada kegiatan menghias telur juga kan Iya. Paskah? Iya. Oke. Kamu berhak mendapatkan ini. Makasih ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya para legends. Tradisi Paskah ditandai dengan simbol atau ikon apa aja nih? Dua-duanya. Boleh perkenalkan namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Kezi Ardianti, aku dari Miss Dinar Kalvari. Oke. Tadi pertanyaannya, tradisi Paskah itu ditandai dengan simbol apa? Oke, jadi untuk tradisi Paskah sendiri itu biasanya ditandai sama lilin Paskah, terus juga ada telur Paskah, dan terakhir itu hewan yang ikonik dengan Paskah itu ada kelinci Paskah. Wih, benar semua nih para agents nih. Iya. Terima kasih. Makasih. Ini Nah, ini ada pertanyaan tambahan ya para agents ya. Kalau dulu itu kan ada perang nih para agents ya. Nah, perangnya itu melawan apa nih di zaman-zaman
perang Katolik. Perang lawan apa? Dua ya. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Halo, nama saya Ayu. Saat ini di masa prapaskah ini perang yang terutama adalah perang melawan hawa nafsu untuk jajan, hawa nafsu untuk makan, hawa nafsu untuk gibah mungkin, dan hawa nafsu untuk menggerutu ya. Itu aja sih. Nah, kalau tadi di film The Last Supper, hawa nafsu, kejahatan ini segala macam gibah kan masuk hawa nafsu juga ya, Iya. pasti cobaan. Itu Iya. dari siapa? Dari si iblis yang Iya. memanggil-manggil Yudas itu itu juga termasuk hawa nafsu akan kekuasaan ya. Berarti dari iblis ya? Iya, dari Oke. iblis, betul. Benar para agents ya. Karena iblis itu yang menyebabkan kita berbuat kejahatan. Jadi dia memberi kita cobaan. Nah, dari cobaan itu yang membuat kita, kalau misalkan kita terima, kita jadi banyak melakukan kejahatan para legends. Dari zaman dulu sampai sekarang itu masih sering terjadi ya para legends. Oke. Terima kasih. Pertanyaan 5 nih. Ini kan perang melawan setan ya. Perang melawan setan, kejahatan itu kan banyak cobaannya. Senjata apa yang paling efektif buat ngelawan setan? Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Gabriel. Oke. Senjata apa yang paling efektif dan gampang dibawa? Yang pertama tuh kita bisa berpuasa, terus sama kita berdoa dan memperkuat iman kita. Kalau bendanya tuh apa gitu? Yang bisa kita pakai mungkin, Untuk bisa kita bawa. bendanya itu salib, Salib ya? ya. Salib berarti rosario bisa? Ya, rosario masih bisa. Oke, benar ya para agents ya. Saya juga sering pakai rosario ya para agents, karena rosario ini tuh kita bisa, istilahnya kalau kita dikasih cobaan, istilahnya Tuhan itu akan selalu bersama kita. Istilahnya kita diingatkan dengan adanya benda itu ya, walaupun iman kita kan sebenarnya nggak ada di benda itu, tapi dengan kita memakai rosario kita jadi teringat, oh ya Tuhan ada di sisi kita, dan makanya kita nggak jatuh ke cobaan iblis para agents. Kadang-kadang tuh kita lupa gitu kalau kita nggak pakai rosario. Betul, betul. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama.